nami mapambahenanmu, nunipati urhono mataon, ode batalo modorohami, manoguhami dinarodopon, olong dorohami dihamiyon, nan sahatu lambungmu bainonmi. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita berjumpa kembali di dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 18. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Doa supaya mata hati terang. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini terdiri dari 6 pasal. Pasal pertama diawali dengan salam. Pasal yang terakhir, pasal 6, diakhiri dengan pemberitahuan dan juga salam. Dan saat ini firman Tuhan adalah doa dari Rasul Paulus agar jemaat di Efesus mata hatinya terang, sehingga dapat melihat panggilan, melihat pengharapan, sehingga dapat memahami tentang kemuliaan Allah, sehingga dapat mengimani di dalam hidupnya apa yang akan dia terima ketika masih di dunia ini, dan apa yang akan dia terima pada masa kekekalan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kekristenan adalah panggilan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan juga tidak mau kematian daripada orang fasik di dalam kejahatannya. Sehingga dia turun, dia harus tersalib di kayu salib. Dia harus mengalami itu semua, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Rasul Paulus berdoa agar jemaat itu tetap kuat di dalam imannya. Apapun tantangan, apapun pengajaran yang mungkin datang menghasut mereka, tetapi pengajaran yang sehat yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, pengajaran yang benar mengenai Kristus, biarlah itu hidup di dalam kehidupan mereka. Biarlah itu dilakukan, diimani setiap hari. Orang-orang yang telah menerima kasih karunia, penebusan dari Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari kekuatan kita sebagai manusia, tentu kita tidak dapat untuk datang kepada Tuhan, untuk mengatakan bahwa kita selamat. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, melalui Roh Kudus-Nya, yang membuat kita akhirnya menyesali dosa kita, yang membuat kita akhirnya melihat bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat datang kepada Dia, kita dapat melihat. Di sini dikatakan mata hati yang terang. Inilah Kristus. Sehingga kita dapat melihat bahwa Yesus adalah juru selamat. Sehingga kita dapat berjalan karena kita sudah melihat. Berjalan di jalan kebenaran. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita firman itu bagi kaki kita. Dan kemurahan Tuhan yang membuat kita dapat datang kepada Dia. Dapat melihat tentang keselamatan yang diberikan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian juga kita sekarang. Di dalam setiap pergumulan kita mohonkan kemurahan Tuhan, agar kita melihat apa rencana Tuhan di dalam setiap pergumulan itu. Agar kita dapat selalu di dalam damai sejahtera menjalani hari-hari kita. Karena firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Agar kita dapat melihat bahwa rancangan Tuhan itu tidak ada rancangan yang membawa malapetaka kepada kita, tetapi rancangan damai sejahtera. Ketika kita harus mengalami itu semua, kita tidak boleh menjadi putus asa. Inilah permohonan kita. Rasul Paulus bermohon, berdoa kepada Tuhan agar jemaat di Efesus tetap terang hatinya, tetap teguh imannya di dalam Tuhan, tidak tergoda kepada yang ada di sekitarnya, tidak tergoda kepada ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga, tidak mundur karena kesulitan kehidupan, tetapi tetap kuat di dalam menjalani hidupnya di dalam kasih karunia, sampai pada waktunya akan menerima, menikmati segala yang dijanjikan Tuhan di masa kekekalan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah dikatakan di dalam firman Tuhan, agar selalu mata hati kita terang, agar kita melihat panggilan kita, pengharapan di dalam panggilan kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia itu. Bersyukurlah karena itu, karena semua itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita syukuri dan kita lakukan, kita imani setiap hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami tetap kuat di dalam iman kami. Meskipun ada banyak halangan, banyak kendala di hadapan kami.
Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap yang menyaksikan renungan harian ini, agar setiap mereka, setiap kami, memiliki hati yang terang, melihat pengharapan, dan tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa Engkau lebih berkuasa daripada apapun. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap kesulitan hidup yang kami jumpai, kami serahkan ke tangan Tuhan, dan kami percaya itu sudah Tuhan selesaikan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk memohonkan segala yang indah daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.